recordingnya Pak Samsir. Error. Rekor Webex. Error. Tunggu dulu. Rekornya error, Pak. Mantap dulu nih, sebentar. Error ya? Iya. Rekor manual saja. Lanjut saja. Pakai anu saja di. Lanjut Miki. Ada Ji teman-teman yang Iya, recording saya sementara jalan. ya. Baik, Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bupati Utara, selamat bergabung Ibu. Yang saya hormati Ketua ID Sulawesi Selatan, Kakanda Abdul Wahid Nara. Yang terhormat Ketua IG Daerah Kabupaten Lu Utara, Bapak narasumber, serta Bapak Ibu guru hebat dari penjuru Nusantara yang sempat bergabung di room meeting hari ini. Izinkan saya, karena ini masih suasana Idul Fitri, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan ridha dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga di pagi hari menjelang siang ini kita dapat bertemu dan bersilaturahmi di room meeting hari ini. Salam dan salawat kepada junjungan dan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir kelak kita semua mendapat syafaatnya. Amin. Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, selamat datang di Kabupaten Lu Utara, Bumi Karanginang. Mungkin bagi sebagian kita yang tergabung dalam meeting ini, mungkin tidak banyak yang kenal Lu Utara. Melalui kesempatan ini, izinkan saya sekilas menyampaikan bahwa Lu Utara adalah sebuah daerah pemekaran dari kabupaten induknya, yaitu Kabupaten Lu. Lu Utara ini adalah beribu kota Masamba. Nah, menyebut Masamba, mungkin Bapak dan Ibu, kita pasti ingat Epi Masamba. Masamba adalah kota kecil yang berjarak sekitar 450 km dari Makassar, ibu kota provinsi. Terhadap istiadat tidak sempat sebutkan satu-satu, hanya saya kira sekilas layang pandang Kabupaten Lu Utara. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Ibu Bupati yang terhormat, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan workshop online yang diinisiasi oleh IG Kabupaten Lu Utara bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lu Utara dengan mengangkat tema pembuatan video animasi pembelajaran berbasis smartphone yang alhamdulillah menghadirkan narasumber hebat kita nasional di Ikatan Guru Indonesia, dan alhamdulillah kebetulan narasumber kita ini adalah orang lokal Lu Utara. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ada dua acara yang akan kita ikuti pada hari ini. Yang pertama adalah kegiatan pembukaan, silakan langsung. Yang kedua adalah mengikuti pemaparan materi dari narasumber kita. Kita melangkah ke acara yang pertama, yaitu
pembukaan. Susunan acara pembukaan kita pada kesempatan ini adalah yang pertama, sambutan Ketua IGI Kabupaten Luwu Utara. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Samsir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Bupati Luwu Utara, Ibu Haja Indah Putri Indrayani, yang sudah bergabung bersama kita semua. Yang saya hormati Kakanda Ketua IGI Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati narasumber hebat kita yang sudah bergabung. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung di istimewa workshop Ikatan Guru Indonesia pada hari ini. Nah, pada hari ini kita masih diberi nikmat kesempatan untuk melakukan sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Luwu Utara. Workshop pembuatan video animasi pembelajaran secara virtual atau online. Insya Allah akan segera kita laksanakan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, beserta Vikon yang saya hormati, Ibu Bupati yang saya hormati, izinkan saya di awal sambutan ini mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin, karena ini masih dalam suasana Idul Fitri. Perlu saya sampaikan bahwa Ikatan Guru Indonesia, khususnya Kabupaten Luwu Utara, melakukan kegiatan ini adalah kegiatan yang kedua atau online. Yang pertama adalah pada tanggal 1 Mei yang lalu, kita melakukan juga Vikon seperti ini. Dan yang kedua adalah pada hari ini, dan insya Allah pendaftar kemarin sudah sampai ke 3.500 lebih. Sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Sebenarnya Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Luwu Utara hanya melakukan kegiatan, ternyata direspon dengan baik di seluruh guru yang ada di Indonesia. Pesertanya itu dari Aceh. Bapak Ibu sekalian, walaupun kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini melanda dunia dan negara kita, tetapi tidak membatasi kita untuk melakukan kegiatan peningkatan kompetensi guru dan profesionalisme guru. Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Luwu Utara melakukan hal kegiatan ini. Bagaimana kita mengembangkan kreativitas kita, mengembangkan motivasi kita, mengembangkan daya cipta dan nalar kita untuk menciptakan sebuah inovasi pembelajaran yang menarik. Kondisi COVID-19 pada hari ini membuat kita seluruh tatanan kehidupan sosial dan masyarakat berubah, termasuk sektor pendidikan, Bapak Ibu sekalian. Proses pembelajaran biasanya kita lakukan di kelas masing-masing. Kondisi ini membuat kita mengalami perubahan yang drastis. Proses pembelajaran dibawa ke rumah masing-masing, tentunya lewat online di rumah kita masing-masing. Bukan berarti bahwa proses pembelajaran harus berhenti secara total. Proses pembelajaran harus tetap kita lakukan dengan metode dan inovasi yang berbeda. Tentu metode pembelajaran yang berbasis daring ini tentu basicnya adalah teknologi. Olehnya itu, Ikatan Guru Indonesia melakukan terobosan baru untuk bagaimana mengajak semua guru-guru yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Luwu Utara, untuk melakukan inovasi pembelajaran supaya tetap menarik dan memotivasi peserta walaupun dilakukan secara online. Olehnya itu, tujuan kegiatan ini adalah bagaimana meningkatkan profesionalisme dan kapabilitas kita sebagai guru dan pendidik, walaupun di tengah kondisi apapun, termasuk kondisi pandemi COVID-19 pada hari ini. Yang terakhir saya kira, saya mengucapkan terima kasih kepada
Ibu Bupati Lubu Utara di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan untuk bergabung bersama kita Bapak Ibu sekalian untuk memberikan sebentar sambutan motivasi kepada kita semua untuk melakukan terobosan-terobosan baru dalam dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman dari Lontar yang sudah membantu, teman-teman dari RBB yang sudah membantu dan pengurus IGI Kabupaten Utara yang sudah terlibat dalam proses kegiatan yang kedua ini. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak lagi kepada Ibu Bupati dan mohon untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi kami ucapkan billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Syamsir. Oke. Baik. Terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya kita melangkah ke acara selanjutnya. Sambutan Ibu Bupati Lubu Utara sekaligus membuka acara workshop pembuatan animasi pembelajaran berbasis smartphone. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Bupati untuk memberikan sambutan. Disilakan Ibu. Terima kasih Pak Samsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang pertama yang saya hormati Ketua Umum IGI Provinsi Sulawesi Selatan. Yang sama saya hormati Ketua Umum IGI Kabupaten Lubu Utara. Para narasumber, Ibu Bapak Guru hebat, peserta workshop daring yang kita lakukan pada hari ini, yang tadi dilaporkan oleh Pak Ketua, kurang lebih ada 3.500 peserta dari seluruh Indonesia. Saya surprise, tadinya saya pikir ini kegiatan skala kabupaten, ternyata berskala nasional. Untuk itu saya mengapresiasi dan mengucapkan selamat. Tentu ini menjadi satu hal yang kita harapkan dapat memotivasi Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, karena pandemi COVID-19 ini memaksa kita harus melakukan adaptasi-adaptasi dan melahirkan inovasi-inovasi, khususnya di dalam meningkatkan kapasitas Bapak Ibu guru hebat di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus memastikan bahwa layanan pembelajaran ini dapat terus berjalan sesuai dengan kondisi hari ini. Saya memahami betul bahwa tantangannya tidak mudah. Di satu sisi, teknologi memudahkan kita, tetapi di sisi lain, kita mengetahui bahwa di seluruh penjuru tanah air, termasuk di Lubu Utara, belum semua daerah itu terakses dengan jaringan telekomunikasi. Nah, ini tidak menjadi penghalang. Saya yakin rekan-rekan di IGI dan Bapak Guru hebat di seluruh tanah air telah memikirkan apa inovasi yang harus kita lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Meskipun demikian, saya tetap mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh rekan-rekan IGI, khususnya Kabupaten Lubu Utara, yang melakukan workshop pembuatan video pembelajaran secara virtual. Paling tidak, daya jangkaunya akan melayani teman-teman kita atau anak didik kita di wilayah-wilayah yang dijangkau oleh jaringan telekomunikasi. Nah, untuk itu sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Lubu Utara, kami mengapresiasi sekaligus juga berterima kasih karena tentunya ini akan sangat membantu anak-anak kita. Saya ingin bercerita sedikit dalam kapasitas sebagai bupati. Tentu
kami punya banyak tantangan, terutama memberikan pemahaman kepada orang tua dan yang paling berat sebenarnya kepada peserta didik kita, bahwa yang namanya pembelajaran ini tidak berhenti karena kondisi pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, sebagai orang tua, saya ini menjadi orang tua dari 2 orang putri, yang satu kelas 6 SD dan yang satunya kelas 1 SMP. Kalau yang SMP karena bersekolah di Tangerang relatif tidak ada kendala karena sekolahnya memberlakukan pembelajaran dengan sistem daring, itu berjalan dengan cukup baik. Tetapi putri saya yang bersekolah di daerah ternyata memiliki tantangan tersendiri. Nah, ini menjadi PR kita bersama dan menjadi motivasi juga bagi kami untuk bagaimana memastikan mereka nyaman, mereka dapat menerima pembelajaran dengan baik, dan yang paling penting adalah mereka merasa tidak kehilangan masa-masa pembelajaran bersama dengan teman-temannya yang lain. Nah, ini yang harus dipikirkan bersama, karena kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini, meskipun pemerintah kita telah mencoba untuk mempersiapkan tatanan normal baru, tetapi kita juga menyadari bahwa kondisi sebelum pandemi memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat kembali kepada kondisi tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi saya berharap bahwa melalui kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh organisasi Ikatan Guru Indonesia, kita akan menemukan formulasi yang tepat disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat kesulitan wilayah di seluruh Indonesia untuk memastikan pertama tetap ada upaya untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, ya. Dan di satu sisi kita juga memastikan bahwa pelayanan di pendidikan untuk peserta didik kita juga berlangsung sebagaimana mestinya. Meskipun saya juga di satu sisi melihat ada sisi positif sebenarnya rekan-rekan guru hebat dimanapun berada, bahwa ternyata pandemi ini memaksa kita untuk harus segera pertama menguasai teknologi, kemudian yang kedua melahirkan inovasi-inovasi. Karena tidak bisa dipungkiri cukup banyak yang masih terlena dengan zona nyaman, ya, dengan sistem pembelajaran konvensional, sementara di sisi lain kita harus berlari kencang dengan perkembangan, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang ada. Nah, kondisi pandemi ini, sekali lagi sisi positifnya adalah memaksa kita, Bapak Ibu sekalian, untuk mau tidak mau harus dapat beradaptasi, dapat menyesuaikan diri, dan saya meyakini bahwa kondisi pandemi ini akan melahirkan banyak inovasi-inovasi hebat, khususnya di sektor pendidikan, di dalam memastikan pertama tadi kompetensi dan profesionalisme guru dapat terus meningkat, dan di sisi lain pelayanan pendidikan, pemberian perhatian kepada pemenuhan hak belajar kepada anak didik kita juga dapat terpenuhi. Jadi saya mengapresiasi, ya, berulang kali saya sampaikan ini karena tidak jarang Bapak Ibu sekalian banyak sekali pertanyaan ditujukan pada di mana kehadiran guru di saat pandemi seperti ini. Dan ternyata IG menjawabnya dengan melakukan berbagai kegiatan untuk menantang guru-guru hebat dimanapun berada untuk berinovasi dan memastikan sekali lagi bahwa pemberian pelayanan tidak pernah berhenti dalam kondisi sesulit apapun. Selamat dan sukses, dan akhirnya karena masih suasana Idul Fitri, bagi yang merayakan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan kepada IG Kabupaten Luwu Utara, saya ucapkan selamat atas inisiasi workshop yang dilakukan, dan kepada seluruh guru hebat yang menjadi peserta workshop hari ini, saya ucapkan selamat mengikuti, dan kami tunggu inovasi-inovasi di bidang pendidikan untuk sekali lagi memastikan
pelayanan terhadap anak didik kita tetap terjamin, terpenuhi selama masa pandemi COVID-19 dan di masa-masa yang akan datang. Dan akhirnya dengan perkenan seluruh peserta workshop, saya Bupati Luwu Utara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim membuka kegiatan ini dengan resmi. Selamat berworkshop. Hadanallahu wa yakum. Semoga jadi berkah untuk kita semua, terutama untuk dunia pendidikan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bupati atas sambutannya dan telah bersedia membuka kegiatan ini. Terima kasih banyak sekali lagi mewakili teman-teman dan panitia atas kesediaannya bergabung bersama kami dalam kegiatan pembukaan workshop yang diinisiasi oleh IGI Kabupaten Luwu Utara. Dan alhamdulillah Ibu Bupati, kegiatan ini bekerja sama dengan teman-teman dari tim Lontara dan ruang belajar bersama. Ini semua adalah pelaksana kegiatan-kegiatan online IGI, dan alhamdulillah selama ini telah eksis belajar bersama dengan teman-teman. Terima kasih sekali lagi Ibu Bupati. Saya kira itu tadi acara pembukaan workshop kita, dan insya Allah kita akan masuk ke sesi berikut, yaitu pemaparan materi workshop pembuatan video animasi pembelajaran dengan menggunakan smartphone. Dan insya Allah materi akan dibawakan oleh Bapak Aris Patta, guru fisika UPT SMA 16 Luwu Utara. Namun sebelumnya saya ingin membacakan kurikulum vitae dari presenter kita, Pak Aris Patta ini. Nama Aris Patta, unit kerja UPT SMA 16 Kabupaten Luwu Utara. Beliau, Pak Aris Patta ini adalah salah satu pegiat kegiatan-kegiatan online di IGI, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat nasional. Selanjutnya, lebih lanjut saya sampaikan terkait dengan kurikulum vitae beliau dari narasumber kita ini adalah beliau juga adalah salah satu pelatih nasional sekaligus koordinator pelatih IGI di kanal Samisanop, Satu Minggu Satu Inovasi. Beliau juga adalah sekretaris MGMP IPA Fisika Kabupaten Luwu Utara, pendiri grup edukasi Ruang Belajar Bersama RBB, kemudian trainer di grup Guru Dahsyat Nusantara GGDN. Kemudian selanjutnya beliau adalah instruktur VCT, Virtual Coordinator Training Indonesia. Beliau juga adalah masuk dalam jajaran tim Lontara. Dan yang terakhir, beliau adalah salah satu sahabat rumah belajar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019. Saya kira seperti itu sekilas perkenalan narasumber kita. Dan untuk selanjutnya, saya sendiri, Syamsir Mapilawang dari UPT SMP Negeri 1 Masamba selaku host akan mendampingi beliau dan memandu jalannya workshop hari ini. Sebelum saya persilakan narasumber kita untuk menyampaikan materinya, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada kita semua, bahwa agar kegiatan kita ini tertib, maka kita membagi kegiatan ini menjadi dua sesi. Sesi yang pertama itu adalah pemaparan materi dari narasumber kita. Kemudian sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Saya berharap Bapak dan Ibu tidak ada yang mengangkat tangan saat proses pemaparan materi berlangsung, dan saya berharap yang masih raise hand tolong diturunkan raise hand-nya, karena sebentar ini akan mengganggu jalannya diskusi kita, karena kita tidak mampu membedakan yang mana yang akan bertanya, mana yang tidak. Baik Bapak dan Ibu,
Untuk sesi tanya jawab sendiri itu ada dua cara Bapak dan Ibu yang bisa tempuh untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Yang pertama adalah dengan cara bertanya langsung ke narasumber, yaitu dengan cara raise hand, di mana Bapak dan Ibu bisa menekan gambar atau ikon atau gambar tangan di pojok kanan bawah perangkat kita. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara mengajukan pertanyaan di room chat. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu, sekilas penjelasan terkait bagaimana tertibnya kegiatan kita hari ini. Dan demi efektifnya waktu, saya persilahkan kepada narasumber kita untuk menyampaikan materinya. Kepada Pak Aris, disilahkan. Tidak ada suara Pak Aris. Ya, halo. Oke, mantap. Oke ya, berarti headset sebelumnya tadi salah. Oke, baik. Kayaknya halo. Halo. Halo, oke, mantap. Silakan. Oke, baik. Bisa gabung dengan guru hebat di, kalau bisa sebutkan se-Indonesia kalau tidak salah, di pendaftaran teman-teman sekitar, kalau nggak salah itu sekitar 3.000 lebih pendaftar. Ya, data realnya ada di link pendaftaran, rekamannya ada di Pak Samsir, jadi kira-kira 3.500-an lebih itu dari penjuru tanah air lah, dari Sabang sampai Merauke. Nah, terima kasih untuk atensinya semua bergabung di kegiatan workshop yang kami adakan khususnya Kabupaten Utara ini. Dan seperti yang sudah disampaikan bahwa kegiatan ini sebuah lokasi dengan pemanfaatan. Jadi saya tidak perlu panjang lebar lagi terkait bagaimana sambutan dan lain sebagainya. Semua sudah terwakilkan dengan sangat baik dari Kabupaten Ketua Kabupaten Luhut Utara dan Bupati Luhut Utara sendiri. Nah, saya coba share screen dulu. Kayaknya saya belum. Oh ya, tunggu. Belum bisa. Yang direktorat ya? Iya, aku direktorat. Oke, silakan Pak Aris. Halo, assalamualaikum. Iya. Coba dicek Pak Aris. Iya. Halo? Ya, sudah masuk Pak. Sudah bagus itu. Iya. Cuma
cuman masih terputar-putar ke di sini. Oke. Terputar-putar ke layar saya ini. Setelah dijadikan Presenter. sudah jadi presenter atau belum ini? Sudah jadi presenter, sudah. Iya, soalnya penampakan di sini belum ini. Masih loading dia. Su- Mudahan cepat ya. Sudah jadi presenter Pak ini. Bola dunianya sudah di Bapak. Oke. Coba share screen dulu. Ya, jadi sekedar informasi saja dari saya. Saya akan tampilkan beberapa slide saja terkait dengan apa yang akan kita lakukan. Kemudian nanti actionnya kita akan langsung memanfaatkan semua aplikasi yang sudah di-share ke 10 grup yang sudah terdaftar di kegiatan workshop ini. Semua aplikasi juga bahkan tutorialnya sudah di-share. Mudah-mudahan teman-teman yang bergabung sudah download dan siap untuk eksekusi. Oke, share screen-nya sudah tampil. Belum tampil ini. Baru. Oke, sudah. Sudah tampil, Pak. Silakan. Oke ya. Oke, slide yang saya buat sekitar 8 slide atau 9 slide, hanya sedikit saja karena waktu durasi seperti yang kita tahu bersama bahwa kegiatan online hanya dibatasi waktu, berbeda dengan kegiatan offline. Apalagi kita dibatasi waktu yang beberapa teman-teman yang sudah menyampaikan sambutan dan lain sebagainya. Nah, ini jadi kita fokus di kegiatan itu. Jadi katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi saya pribadi perkenalkan diri, nama saya di sini. Saya di SMA 16 Lu Utara, Kabupaten Lu Utara. Nah, saya langsung ke slide keempat saja. Oke. Apa sih animasi itu? Karena kenapa saya membuat slide seperti ini? Karena sesuai flyernya bahwa kita akan membuat animasi dengan menggunakan atau memakai kita, di mana semua bahan-bahan yang akan kita gunakan nanti itu sudah seperti ini. Animasi adalah gambar bergerak dari kumpulan objek atau apa yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Ya, lebih baik kayaknya saya stop video dulu supaya lebih lancar. Oke, itu gambaran tentang sepintas tentang animasi. Nah, untuk media animasi pembelajaran, animasi media pembelajaran itu atau biasa disebut juga dengan audiovisual. Ya, media animasi ini adalah media audio yang terdiri dari ada audionya dan ada visualnya atau gambarnya atau videonya. Ini merupakan kumpulan gambar yang bergerak seperti yang saya jabarkan tadi, dan tentunya ini melalui media elektronik. Ini kita
kita bisa view atau lihat melalui media elektronik. Makanya setiap kegiatan kita ini pasti terkait dengan teknologi atau IT. Nah, ini adalah usaha untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Nah, berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin tatap muka dan lain sebagainya, media pembelajaran kita bisa setting sedemikian rupa, tapi tuntutan sekarang ini apalagi PJJ atau pembelajaran jarak jauh, kita dituntut mau tidak mau harus melek teknologi, atau siap tidak siap ya kita harus memang mempersiapkan kompetensi kita untuk belajar dan terus belajar bagaimana terkait dengan teknologi itu. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena tuntutan itu bagaimana kan materi kita dengan baik. Nah, untuk terkait dengan penyampaian materi itu, di sini saya mencoba untuk memaparkan bagaimana bagian dalam PJJ ini atau ambil bagian dalam pembelajaran sedemikian rupa untuk dinikmati oleh peserta didik kita. Nah, tentunya dalam setiap media pembelajaran terkait dengan animasi ini, saya mencoba mengambil dari referensi yang ada di blog teman saya. Ternyata kelebihan dari media animasi ini sangat efektif. Yang pertama, media animasi ini mampu menyampaikan suatu materi secara kompleks dengan visual dan dinamik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, media animasi digital ini itu ternyata mampu menarik perhatian pelajar dengan mudah. Kenapa seperti itu? Contoh misalnya, kehidupan sehari-hari. Membaca novel memang menarik. Tapi ketika novel itu diubah menjadi sebuah film dan lain sebagainya, maka jauh lebih menarik lagi. Kenapa? Karena secara langsung audio dan visual dari komik yang kita baca itu terpapar dengan baik. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, animasi digital ini juga dapat digunakan untuk membantu menyediakan pembelajaran secara maya. Nah, secara maya ini kenapa? Karena tuntutan yang saya sebutkan tadi, bahwa kita dituntut untuk melakukan pembelajaran jarak jauh di era pandemi sekarang ini. Ya, mudah-mudahan semua guru di seluruh tanah air melaksanakan pembelajaran ini supaya peserta didik kita tidak ketinggalan materi dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu alternatif sebenarnya. Bagaimana penyajian materi itu secara baik, kita bisa membuatnya dalam animasi. Jadi pembelajaran kita itu kita bungkus dalam sebuah animasi yang bisa dinikmati oleh peserta didik. Kemudian yang keempat, media animasi dalam pembelajaran ini menawarkan satu media yang lebih menyenangkan. Ya, tentunya pasti sangat menyenangkan. Gitu. Nah, animasi ini mampu menarik perhatian. Nah, seperti tadi, bahwa perhatian yang seperti apa, perhatiannya itu bisa kita nikmati baik audionya, suaranya, maupun visualnya langsung, gambarnya. Apalagi kalau didesain dengan animasi-animasi yang cukup menarik, pasti jauh lebih terkesan menarik perhatian peserta didik. Nah, yang terakhir, persembahan secara visual dan dinamik yang disediakan oleh teknologi animasi mampu memudahkan dalam proses penerapan konsep. Nah, konsepnya itu bisa kita masukkan di dalam animasi yang kita buat. Nah, kita desain sebuah demonstrasi yang terkait dengan materi kita, sehingga proses materi yang kita bungkus itu kita bisa sajikan dalam bentuk visual dan dinamik. Nah, tentunya kalau ada kelebihannya, pasti ada kekurangan dari kekurangan dari metode ini. Ya, di sini saya meramu ada dua yang sempat saya jabarkan terkait dengan kekurangan media pembelajaran berbasis animasi ini. Yaitu yang pertama, memerlukan kreativitas dan keterampilan. Ya, ini pasti karena tidak semua kita itu bisa membuat desainnya. Kita bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Tentunya pasti ada kreativitas dan keterampilan yang cukup
mapan untuk mengolah pembelajaran berbasis animasi. Kemudian yang kedua, memerlukan software khusus untuk menggunakannya. Nah, sama dengan Word misalnya atau Office. Kita ingin ketik makalah dan lain sebagainya, tentu softwarenya adalah Word. Itu contoh misalnya. Nah, sama dengan animasi ini, ada software khusus yang digunakan untuk mengolah animasi. Nah, di 10 grup yang sempat mendaftar di kegiatan workshop IGILGU Utara ini, kami sudah sebar link download aplikasi. Di dalam grup ada 3 aplikasi, sebenarnya ada 4 yang saya sediakan, cuman video tutorial untuk yang keempat belum sempat saya rilis, jadi apalagi waktu yang kita butuhkan ini agak singkat. Mudah-mudahan cukup untuk memaparkan 3 aplikasi yang akan kita gunakan. Jadi ada 3 aplikasi yang akan kita manfaatkan untuk membuat animasi. Ya, teman-teman yang terlibat di kegiatan online ini pasti sudah familiar. Ada yang pertama namanya aplikasi Protagon, yang kedua Telegami, dan yang ketiga adalah Poki. Masing-masing aplikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pemanfaatan pembuatan animasi. Mudah-mudahan semua sudah di-download dan sudah diinstal, tinggal action terkait bagaimana menjalankan atau memanfaatkan aplikasi itu. Bagaimana membuat karakternya, mulai dari karakter, storytellingnya, storyboard, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita akan langsung saja action di pemanfaatan aplikasinya. Saya akan mencoba bergabung juga dengan menggunakan Android supaya kelihatan langsung prosesnya. Kalau sekarang saya memanfaatkan PC. Pak Syamsir, saya sudah jadi ini enggak? RBB ya, sudah jadi panelis. Presenternya bisa dialihkan ke RBB dulu. RBB. Sebelum saya masuk balik. Oke, sebelum saya ke pemaparan terkait penggunaan aplikasi, di luar room ini Ketua IGI Pusat sudah siap untuk bergabung dengan kita semua. Jadi saya rehat dulu untuk terkait dengan pemaparan materi ini. Kita akan mendengarkan di Ketua IGI Pusat. Nanti akan diharapkan oleh panitia atau teman di panelis untuk bergabung bersama Ketua IGI Pusat. Ya, dan seperti itu. Kan dulu ke Pak Syamsir atau host. Silakan Pak. Pak Syamsir. Halo. Ya, tunggu, saya kasih kesempatan dulu Pak Ketum untuk Ya, sambil menunggu teman-teman di room, Ketua IGI Pusat akan bergabung bersama dengan kita semua dan memberikan kita kata-kata motivasi terkait dengan kegiatan kita di room ini. Nah, teman-teman, di sini saya ini ada slide yang saya buat. Teman-teman bisa berkomunikasi dengan saya di tiga media sosial ini. Teman-teman bisa kunjungi channel ini, sedikit iklan ya. Channel YouTube saya bersama dengan teman-teman di Ruang Belajar Bersama. Silakan di-share. Sekitar 3.000 mendekati 4.000 teman-teman guru sudah bergabung di channel ini dan bersama-sama juga untuk belajar bersama. Kemudian di Facebook saya ini
kemudian grup Telegram. Silakan teman-teman join saja dan kita bisa diskusi terkait teknologi dan media pembelajaran di akun ini. Silakan teman-teman untuk bergabung. Kemudian di sini juga teman-teman bisa join di grup Telegram sama. Halo. Ini adalah grup. Sorry, lagi rapat. Ini Mau dikerja sekarang kan? Bantu juga dengan beberapa tim dari RBB. Teman-teman ada dari RBB, ada Mbak Dewi Setiawati, Sri Rahayu, Pak Sodik, Pak Wahyudi, Pak Aris Samsa. Mereka adalah tim di ruang belajar bersama ini. Kemudian di Sanov juga teman-teman bisa bergabung di grup Sanov. Ini foundernya adalah Bapak Aries Eka Prasetya. Teman-teman bisa gabung juga di sini dan tim di Tara. Bagaimana deh beliau? Halo? Bagaimana Pak Ketum? Belum ada jawaban lagi. Lanjut saya dulu Pak Aris. Oh iya, oke. Konfirmasi. Ya. Oke, silakan dilanjut Pak Aris. Saya sudah ke RBP Pak Aris. Iya, oke. Lanjut dulu ya. Pak agak kecil. Hah? Oke, kalau begitu saya mute saja. Belum ada audionya Pak Aris. Iya. Kalau begitu saya audio dari direktorat saja. Oke, cocok. Sudah Pak Aris. Nah, di sini ini sudah ada 3
paling bawah ini. Mudah-mudahan ini semua install di Android teman-teman semua yang gabung. Samfir, suaranya Pak Aris kecil, Pak Samfir. Halo? Halo Paris. Halo? Volume lagi Paris. Iya. Masih? Masih? Ya. Ya, oke Pak Le. Masih perlu ditambah. Full ini kan. Teriak-teriak. Agak teriak dikit. Iya. Nanti dapat ke tetangga ini datang ya, kira kayak marah-marah gak di sini. Oke, silakan. Oke, Pak. Lanjut. Iya, mudah-mudahan lihat. Jadi 3 aplikasi ini yang sudah kita download, mudah-mudahan semua dan akan kita gunakan sebentar. Ada aplikasi Plotagon yang ini adalah aplikasi Plotagonnya, adalah aplikasi Fokus, kemudian yang kedua adalah kami yang akan kita manfaatkan sebentar. Yang pertama yang akan jadi saya buka aplikasi Plotagonnya. Ini tampilan awal aplikasi Plotagon juga. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kalau teman-teman baru pertama kali membuka aplikasi dari ini, maka yang 4 ini yang ada di bawah create video ini kosong. Jadi kebetulan saya sudah menggunakannya beberapa kali, maka tampil seperti ini. Tapi jangan khawatir, sendiri karakter yang akan digunakan apa, backgroundnya seperti apa, alurnya seperti apa. Tapi sebelum menggunakan aplikasi Plotagon ini, saran saya teman-teman buatkan dulu story alur cerita yang akan digunakan untuk memanfaatkan aplikasi ini. Tuh, kira-kira awalnya dari mana, endingnya apa, apa yang akan dijelaskan apa. Nah, langkah pertama create video. Ini cara cepatnya saja. Saya tidak akan jauh membahas kait dengan ini. Semua sudah saya sediakan di video tutorialnya yang bergabung di 10 grup, pasti teman-teman sudah dapatkan. Nah, ini kalau kita lihat di atas ini adalah room dari sebuah restoran. Room ini bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Tinggal restorannya saja, kemudian di bagian sini teman-teman bisa pilih background apa yang akan digunakan. Ini bisa kita pilih, contoh misalnya menggunakan elevator misalnya. Jadi story-nya seperti ini. Di elevator atau di lift nanti akan ada percakapan terkait dengan edukasi atau pendidikan, atau cerita-cerita tentang materi-materi pembelajaran lah. Atau sambil makan di kafe, ya. Kita pilih kafe dulu ya. Pilih yang kafe sini. Nah, otomatis akan terganti seperti di kafe ini kita akan hadirkan aktor atau karakter animasi yang akan kita masukkan di dalam room cafe ini. Nah, ini ada keterangan no actor. Kita akan buat aktornya. Make no actor.
sini ada beberapa excerpt sudah disediakan oleh aplikasi. Yang atas ini adalah yang sempat saya create, nama saya, kemudian ada Fred, itu yang sempat saya buat. Tapi teman-teman bisa buat juga. Caranya adalah teman-teman klik create karakter di sini. Kemudian akan tampil pilihan apakah karakternya ini laki-laki atau karakternya perempuan. Teman-teman tinggal sesuaikan dengan jenis kelamin saja. Teman-teman perempuan pilih female, kalau teman-teman laki-laki pilih male. Kebetulan saya laki-laki, jadi pilih male. Nah, akan tampil seperti ini. Oke, langkah selanjutnya tinggal desain di menu yang ada di atas female dan female ini, bisa kita desain. Kepala misalnya, kita klik karakter di samping panah atas dan panah bawah itu. Di sini semakin ke bawah ini semakin tua, semakin ke atas semakin muda. Kita coba ya yang tua dulu. Dia akan keriput. Gitu. Jadi karakter yang kita buat itu karakternya tua. Contoh misalnya kita akan membuat gurunya gitu sudah tua-tua seperti ini. Nah, kita akan buat karakternya keriput. Atau gurunya guru muda kayak saya gitu. Jadi seperti inilah. Kemudian bentuk wajahnya ini kita bisa pilih agak bulat, agak runcing-runcing gitu. Sesuai dengan selera teman-teman. Saya pilih yang ini saja. Kemudian yang bulat-bulat di bawah ini adalah warna kulitnya. Bisa kita buat menjadi putih, semakin ke kanan semakin ya hitam. Teman-teman sesuaikan saja. Contoh misalnya normal-normal kayak seperti ini. Setelah itu kita ke menu selanjutnya. Ada gambar rambut, kan desain rambutnya seperti apa, model rambutnya. Misalnya, ya di sini ada gambar keranjang-keranjang. Itu ada keranjang, artinya perlu ada pembelian fitur untuk karakter rambut seperti ini. Kemudian kalau ada proses download seperti ini, berarti kita perlu download dulu. Tapi ini free. Nah, misalnya seperti ini. Oh iya, ini. Teman-teman sesuaikan saja. Ini ada banyak atau yang mau yang jabrik seperti ini bisa. Ini disesuaikan saja. Saya pilih yang ini saja. Kemudian warna rambutnya kita bisa ubah juga. Nah, sebut mau dibuat ini kalau mau berkembang gitu keren. Dah, atau mau pakai kumis saja tanpa jenggot. Nah, di bawah ini ada dua yang jenggot kepang ini perlu pembelian aplikasi. Atau kalau teman-teman mau crack bisa juga dibuka, tapi saya tidak ajarkan untuk saya tidak sharing untuk crack di sini dulu. Saya buat ini dulu. Ya, kemudian warna rambutnya kita ubah warna jenggotnya. Kemudian matanya. Jadi di sini kita bisa desain sesuai keinginan. Bentuk alisnya. Kemudian misalnya teman-teman mau menggunakan kacamata, ya. Nah, contoh misalnya. Kemudian bajunya, kita akan ubah bajunya.
mencari karakter yang cocok. Ya, pakai kemeja lah. Oke, saya rasa cukup itu untuk bajunya. Kemudian celana kita bisa pilih. Oke, kayaknya sudah matching. Kemudian sepatu sesuaikan saja. Backgroundnya saya buat print. Saya bisa digunakan untuk pemanfaatan yang lain nantinya. Kalau sudah selesai, teman-teman kembali saja panah sebelah kiri atas. Makanya rename karakternya. Caranya teman-teman klik titik 3 yang ada di karakter yang kita pilih. Kemudian edit karakter kalau mau ubah tampilan karakter. Kemudian di rename karakter kalau mau memberi nama karakternya. Di sini yang default adalah Sam. Jadi saya akan ubah misalnya Pak Aries. Nah, ini sudah jadi karakternya. Kita sudah bisa. Oke, tinggal kita pilih karakter yang kita buat, kemudian kita masukkan ke dalam room yang sudah kita create tadi. Gitu. Nah, untuk penempatan dari karakternya ini bisa kita pilih di bawah Pak Aries ini, to the left at the counter. Kita bisa pilih counter right, door, table. Apakah dia duduk di meja sementara duduk gitu menikmati makanan. Oke, itu sudah selesai. Kemudian kita akan memasukkan karakter animasi lagi atau aktor. Kita klik aktor lagi. Di sini saya akan tidak create karakter lagi atau buat baru, tapi saya akan yang sudah ada. Karena cara untuk membuat create karakter sudah kita buat. Jadi saya akan pilih karakter Fred misalnya, yang kacamata ini. Oke. Nah, ya sementara ada di depan. Jadi kita klik lagi to the right counter. Kita buat di meja. Duduk berdampingan gitu. Jadi desainnya atau story-nya mereka sementara ada kemudian menikmati makanan gitu dan akan bercerita. Ini adalah scan pertama. Ini scan pertama yang kita buat. Jadi di sini ada di bagian bawah ada icon scan, kemudian kayak logo chat dan lain sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan. Contoh misalnya, saya akan memasukkan suara di dalam percakapan di karakter ini. Kita klik icon ini. Kemudian kita pilih actor. Nah, di sini ada dua, ada Fred dan Pak Aries. Kenapa ada dua? Karena di dalam cafe yang kita desain ini hanya ada dua aktor atau dua orang di dalam gitu. Karakter animasi yang ada di dalam. Jadi kita pilih salah satunya yang akan berbicara duluan. Contoh misalnya, saya akan pilih Pak Aries ini akan berbicara duluan. Nah, di sini ada dua cara kita bisa mengetikkan langsung dialognya atau kita bisa input suara atau over di dalam karakternya. Gitu. Kita akan coba
coba misalnya yang mode dulu. Kita akan ketikkan dialog. Misalnya seperti ini. Hai Fred, apa kabar? Oke, kalau sudah selesai, dan bisa kita preview dulu. Kita tinggal klik tombol play di atas. Nah, kalau dialognya yang mode default memang seperti itu, dia agak ke English. Kita cek lagi. Nah, oke, atau kita buat voice over. Sini ada tanda mic, kita bisa klik, kemudian kita rekam. Oke, kita izinkan. Hai Fred, apa kabar? Dan itu kita bisa preview. Nah, previewnya seperti itulah. Oke, kemudian Fred akan menjawab. Kita scan lagi, kemudian kita pilih Fred. Kita akan pilih aktornya. Kita pilih Fred, kemudian kita ketikkan dialognya misalnya. Misalnya dialog awalnya seperti ini sebelum masuk di materi ya. Kita voice over lagi. Baik, Pak. Oke, kita dengar. Kemudian setelah itu kita sisipkan materi di dalamnya. Misalnya, kita akan tambah scan lagi. Oke, sekaligus kita masukkan dua karakter. Nah, sekarang karakter Paris ini akan berbicara, memberikan materi. Gimana pelajarannya di rumah? Apakah lancar? Saya kira materi usaha sudah dipelajari dengan baik atau tidak. Jadi di karakter Pak ini berusaha memasukkan materi. Nah, pelajarannya apakah lancar? Saya kira materi usaha sudah dipelajari dengan baik atau tidak. Oke, kemudian si Fred akan menjawab.
kita bisa voice over langsung tanpa mengetikkan dialognya. Tapi lebih bagus diketikkan dialognya sambil voice over. Tapi tergantung kebiasaan teman-teman. Oke, saya akan menyisipkan voice over untuk karakter. Materi yang Bapak bawakan dengan animasi itu sangat bagus dan kami bisa belajar dengan baik di rumah. Terima kasih, Pak. Oke, untuk di aplikasi Plotagon ini saya kira seperti itu penggunaannya. Teman-teman tinggal explore lebih jauh. Nanti teman-teman yang lanjut di kegiatan workshop, teman-teman akan mendapatkan materi yang lebih jauh lagi. Bahkan kita bisa explore di dalam nanti. Jadi saya harapkan teman-teman yang bergabung di 10 grup itu tetap lanjut dan kita akan belajar terkait aplikasi, semua aplikasi yang akan kita share nanti ini. Ini gambaran awalnya saja. Karena waktu ya untuk aplikasi Plotagon ini saya rasa cukup. Nanti teman-teman explore lagi lebih jauh. Penggunaan aplikasi ini sangat mudah. Nah, sekarang tinggal cara menyimpannya. Di kanan atas ini ada tanda panah. Kalau misalnya teman-teman sudah buat dan preview sebaik-baiknya sebelum diekspor. Gitu. Nah, sekarang tinggal proses ekspor penyimpanan. Teman-teman tinggal klik tanda panah kanan atas ini. Ini adalah proses render video. Jadi project yang sudah kita buat tadi kita akan buat dalam bentuk video. Setelah dalam bentuk video itu sudah bisa di-share. Semakin banyak karakter yang kita masukkan ke dalam, kemudian semakin banyak scan-nya yang kita buat dan voice-over yang kita buat, maka proses rendernya pasti akan lama. Nah, di sini ada dua pilihan untuk render video. Ada with subtitle, ada without subtitle. Saya biasa menggunakan Sekarang kita ke jam waktunya. Jadi kita ke aplikasi. Kita buka aplikasi Telagaminya. Ini ada yang kita buat dalam pembuatan karakter. Ini adalah aplikasi Telagami. Aplikasi ini dulu ada di Play Store, tapi saya kurang tahu jelas bagaimana teman-teman aplikasi ini di Play Store itu ternyata tidak didapatkan. Tapi jangan lupa, aplikasi ini ada di drive saya dan sudah saya teman yang bergabung tidak tergabung dalam 10 grup bisa hubungi saya langsung via chat atau komentar di channel YouTube, Facebook atau akun Telegram saya. Mudah-mudahan saya respon dan saya bisa kirimkan aplikasinya. Link aplikasi teman-teman bisa download di situ. Nah, cara penggunaan aplikasi Telagami ini untuk tutorialnya atau cara penggunaannya ini sudah disediakan oleh penyedia aplikasi Telagami. Ini ada how to, teman-teman bisa klik how to saja untuk belajar. Jadi kita akan langsung create langsung terjun langsung bagi aplikasi animasi di aplikasi Telagami. Teman langsung create Telagami saja. Kalau teman-teman baru bergabung, ada pilihan next. Di next saja sampai selesai. Ini seperti ini. Nah, menu-menu di aplikasi ini kiri ada menu reset, karakter, emotion, background, dan share. Ada message dan ada kita bisa preview project yang kita buat di aplikasi Telagami ini. Menu reset, teman-teman pasti paham lah yang mana disebut dengan reset. Kita mau ulang, ya pasti reset. Yang karakternya adalah wanita. Kebetulan
Jadi saya akan pilih karakter yang pria. Kita pilih. Nah, setelah pemilihan karakter, menu sebelah kanan itu ada banyak sekali menu. Ada gender, kita akan pilih gendernya. Silakan teman-teman klik gender. Nah, otomatis. Jadi, ya, ini bisa mainkan saja di layarnya, geser kiri kanan. Kalau ke kanan, geser, dia akan seperti ini. Kalau mau ke kiri, ini lumayan. Ini bisa balik belakang. Oke. Nah, sendiri di Telagami disediakan juga hampir mirip dengan yang di Protagon. Kita bisa custom mulai dari model rambut, custom baju, custom celana, sepatu, kepala, kulit, model mata, dan lain sebagainya. Kita pilih saja. Pilih hair. Nah, kebetulan di sini hairnya yang tersedia satu. Sekali lagi, ini masih lain sebagainya. Sekali lagi, saya tidak akan share bagaimana crack membuka kunci dan lain sebagainya. Tapi untuk membuka kuncinya ini ada aplikasi tersendirinya. Teman-teman yang minat bisa hubungi saya. Ini ada ini bisa kita gunakan untuk membuka semua gembok yang ada di Telegami. Saya kembali ke Telegami. Jadi yang kita bisa custom hanya model rambutnya saja. Misalnya seperti ini. Agak kebarat-baratan gitu. Oke, kalau sudah selesai model rambut, kita bisa back. Kulit, skin tone. Oke. Mau hitam, boleh. Sorry. Skinnya tadi. Kemudian model kepala. Model kepala mau dibesarkan, bisa. Seperti ini. Ini seperti kayak apa ya? Ya, ini kayak karikatur, kepalanya agak besar. Kalau mau diperbesar lagi, kalau mau diperkecil ya tinggal mainkan saja, klik-klik yang sesuaikan. Kalau teman-teman senang karikatur yang agak besar-besar, seperti itu. Tapi kurang normal ya. Saya senangnya. Kemudian hair sudah, baju. Misalnya kita mau ganti jasnya warna hitam gitu. Jasnya bisa kita ganti. Saya pakai yang hitam saja. Kemudian celana kita bisa juga ubah warnanya. Yang kita bisa ubah warnanya. Bentuk celananya ini masih tergembok semua. Oke, supaya matching kita buat hitam-hitam saja. Sepatu bisa kita ubah warnanya juga. Oke, dari saya buat hitam. Kalau sudah kita di karakter sudah semua ya. Oke. Kemudian kita ke emotion. Emotion ini kayak semacam ekspresi gitu. Ekspresi senang, kita bisa happy gitu. Ekspresi mukanya misalnya marah, ekspresinya seperti ini. Surprise misalnya, scare, silly, sad, dan lain sebagainya. Teman bisa sesuaikan. Oke. Saya pilih yang happy saja. Setelah itu kita akan ubah background. Nah, kita pilih background. Di background ini sudah disediakan juga yang free. Ada yang free di sini. Ini yang nomor 2, sebelah kanan nomor 2. Kita pilih yang free. Yang free ada banyak juga. Di sini. Misalnya ini banyak pilihannya.
Oke, misalnya seperti inilah. Saya pilih yang ini. Bisa juga menggunakan kita miliki library. Nah, di library ini library ini saya akan demokan dulu yang free saja. Oke. Nah, kalau desain yang kita sudah buat baik background maupun animasinya, karakter animasinya sudah selesai. Karakter animasi ini kita akan voice over di dalamnya, kita akan berikan suara supaya animasi yang kita buat ini karakternya bersuara sama dengan yang diplot. Caranya baik saja ada message atau pesan, message, kemudian kita memberikan message-nya dalam bentuk teks atau bisa voice over gitu. Kita bisa record, kemudian kita masukkan di dalam karakternya. Oke. Si defaultnya itu maksimal 30 detik. Dan lagi-lagi di sini ada tombol untuk membukanya supaya maksimal 90 detik, maka harus dibuka gembok. Oke, kita akan rekor suara kita. Saya pilih rekor. Apalagi dengan saya Aris Bata dalam pembelajaran daring workshop IGI Kabupaten Luwu Utara. Selamat bergabung dan terima kasih. Oke. Proses analyzing voice saya. Oke, previewnya sudah kita buat. Kita preview lagi. Hai, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Arista dalam pembelajaran daring workshop IGI Kabupaten Luwu Utara. Selamat bergabung dan terima kasih. Oke, nah itu preview yang sudah kita buat dari karakter animasi. Nah, pemanfaatannya teman-teman bisa buat dalam bentuk media pembelajaran nantinya. Teman-teman sisipkan saja voice atau karakter seperti apa, background kelas misalnya, background papan tulis. Ini bisa digabung dengan Easy Sketch atau dengan Plotagon, itu bisa kita gabung, tapi menggunakan software yang lain lagi untuk penggabungan videonya. Kita bisa gabung. Oke, tahap terakhir bagaimana penyimpanan dari project yang kita buat. Di sini ada tombol share. Teman-teman tinggal tekan share, kemudian ada pilihan save, share link, share video. Untuk menyimpan di handphone teman-teman, Android teman-teman tinggal klik save, maka akan tersimpan. Ini proses save, creating your game. Ini aplikasi yang kedua yang kita gunakan terkait dengan pemanfaatan Android untuk membuat animasi. Oke, kita tidak menunggu proses create-nya selesai. Saya langsung ke Randa dulu. Kemudian aplikasi yang terakhir adalah aplikasi for Education. Teman-teman tinggal klik saja, buka aplikasi yang sudah diinstal. Oke.
kita akan ini akan muncul menu-menu karakter. Ya, saya coba install. Nah, sini ada icon download sebelah kanan di bawah watermark Poki ini. Ini kalau saya klik, kemudian by all avatar, F, maka ini bisa digunakan. Tapi aplikasi yang teman-teman gunakan tidak akan bisa menggunakan seperti itu karena aplikasi Poki ini saya sudah buka untuk pengujiannya, jadi saya bisa menggunakan semua ini. Teman-teman yang mau membuka tanda dolarnya menggunakan semua karakter yang ada di aplikasi Poki, bisa kontak saya akan share bagaimana caranya membuka semua gembok-gembok yang ada di aplikasi Poki ini. Saya coba yang karakter ini. Kemudian kita akan custom pakaiannya. Mulai dari model rambut. Inilah. Seolah-olah jadi guru kimia lah misalnya. Kemudian kita ubah temanya. Nah. Kemudian kemudian voice-nya di sini kita bisa memasukkan juga text convert otomatis oleh aplikasi Poki untuk suara. Suaranya di sini Juli, ini bahasa Inggris ya. Kemudian ada Juli yang akan mengucapkannya. Karena karakternya pria, maka saya akan pilih Alan misalnya. Jadi voice pria. Terus kita ubah Indonesia belum ada. Oke, kita langsung voice over. Untuk rentang waktunya sendiri dari 30 detik sampai 60 detik. Kita akan coba. Hai, jumpa lagi dengan saya Aris Pata dalam kegiatan workshop Kabupaten Igi Luwu Utara. Selamat berworkshop, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Oke. Dalam kegiatan workshop Kabupaten Igi Luwu Utara. Gabung dan selamat berworkshop, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jadi itu brief yang kita buat. Nah, langkah terakhir bagaimana step-nya? Ada sebelah kanan bawah ada icon share, teman-teman share. Terus trending ini kita bisa share ke media sosial, Twitter, Instagram, WhatsApp, atau kita download ke perangkat kita, Android kita, atau kita share ke Telegram bisa. Misalnya kita akan download di aplikasi kita, search di penyimpanan telepon kita. Di sini icon download atau panah ke bawah, teman bisa klik.
video is safe, successful. Oke. Bagaimana memanfaatkan ketiga aplikasi ini? Mudah-mudahan aplikasi yang keempat saya akan share di channel YouTube Ruang Belajar Bersama. Tapi untuk membuat karakter animasi atau media pembentuk animasi. Oke, terima kasih. Dan kesempatan ini saya mengucapkan juga, ini saya lupa mengucap untuk teman-teman saya dari Ruang Belajar Bersama dan tim Lontara yang sudah bergabung. Saya kira kita Pak Samsir. Silakan Pak Samsir. Terima kasih banyak Pak Aris atas paparan materinya di kesempatan ini. Untuk masuk ke sesi yaitu sesi tanya jawab, sehingga mungkin Bapak dan Ibu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada presenter kita. Silahkan angkat tangan atau raise hand dengan cara mengklik tombol atau ikon raise hand di bagian pojok kanan bawah laptop kita, dan untuk bertanya secara langsung bisa menyampaikan pertanyaan di room chat kita. Untuk sambil menunggu teman-teman yang lain raise hand dulu untuk menyampaikan pertanyaan dari tempat saya rekap di sini. Yang pertanyaan Pak Aris, ini pertanyaan dari Ibu Sulastri Sasmita. Mudah-mudahan beliau masih monitor. Pertanyaan beliau adalah, apa gerakan badan seperti tangan itu kata-kata? Ataukah apa harus disetting juga? Yang Oke, siap. Dari Bu Sulastri Sasmita, yang pertama, apa gerakan badan seperti menyesuaikan dengan kata-kata? Apakah harus disetting? Yang pertama. Terus yang kedua, dari Ibu Susanti, pertanyaannya adalah, bisakah karakter diubah dan menggunakan foto kita yang ada di galeri? Pertanyaan ketiga dari Pak Suhardi, apakah ada versi PC atau laptop? Saya kira untuk sesi pertama Pak Aris, 3 pertanyaan dari room chat. Disilahkan Pak Aris. Halo Pak Aris. Ya, siap. Oke, untuk pertanyaan karakter tangan, ekspresi badan, tubuh dari itu sebenarnya menyesuaikan dan bisa kita setting. Atau misalnya aplikasi Plotagon tadi, di aplikasi Plotagon, mudah-mudahan masih terbuka aplikasi Plotagonnya. Di aplikasi Plotagon itu kita bisa sangat bisa memilih ekspresi yang sesuai dengan story atau cerita yang kita buat. Itu misalnya senyum atau lagi mengangkat tangan, lagi surprise dan lain sebagainya. Ada pilihan-pilihan yang disediakan oleh aplikasi Plotagon. Jadi ini untuk aplikasi Plotagon ya, sedangkan Telagami itu menyesuaikan. Untuk aplikasi Plotagon ini kita setting secara manual. Tapi kalau misalnya mau normal-normal saja bisa juga sih sebenarnya. Jadi kalau mau dengan ekspresi yang lebih, yang sesuai dengan alur cerita yang kita buat, ya harus di setting. Saya akan demokan dulu, mudah-mudahan ini cepat terbuka. Dan benar ini terlewatkan sebenarnya tadi. Yang penanya yang ketiga, kita tunggu dia terbuka aplikasi ini. Untuk aplikasi desktop itu di grup saya sudah share. Saya sudah informasikan bahwa teman-teman yang lanjut itu akan saya berikan secara untuk aplikasi versi desktop khusus aplikasi Plotagon.
Jadi aplikasi Protagon ini bisa kita jalankan di desktop atau komputer kita. Khusus untuk Protagon saja. Sedangkan Telagami Foki itu saya belum punya. Kalau teman-teman sudah punya, mohon itu ya. Yang saya punya sekarang ini baru Protagon. Itu pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang kedua tadi apa tadi Pak Samsir? Pertanyaan kedua dari Ibu Susanti, bisakah karakter diubah dengan menggunakan atau dengan menggantinya dengan foto kita? Bisa dapat yang bisa kita ambil dari galeri. Kalau bisa, caranya seperti apa? Silakan Pak Riz. Jadi kita bicara tentang 3 aplikasi ini. Jadi 3 aplikasi ini tidak menyediakan untuk face gambar kita mau menggunakan terwajahnya itu menggunakan aplikasi yang lain lagi. Kalau tidak salah menggunakan aplikasi Crazy Talk. Itu Crazy Talk itu ke bawah itu adalah animasi, sedangkan kepalanya bisa kita menggunakan karakter wajah kita. Itu aplikasi Crazy Talk. Jadi saya tidak membahas Crazy Talk di sini. Jadi 3 aplikasi yang kita gunakan ini. Saya sambil menjawab pertanyaan yang pertama tadi ini, coba menunggu. Bisa lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya sambil kita tunggu ini. Hai, kan Ira tuh. Hai, Ira. Ira. Halo, Ibu Nyalatandro. Bu Ina, ada yang mau ditanyakan Ibu? Tidak ada ya? Lewat. Kemudian raise hand berikut ke Pak Hasrudin. Pak Hasrudin. Pak Hasrudin masih monitor? Oke, kita lewat ya. Nanti. Ya. Nanti yang mau ditanya, silakan. Ini Pak, mau nanya itu, Silakan Pak. kalau saya pakai Telagami itu ya. Oke, silakan Pak. Halo? Halo, silakan Pak. Lanjut. Halo? Halo. Silakan dilanjutkan Pak. Jadi pada saat dua itu Telagaminya nggak bergerak, kenapa Pak kira-kira permasalahannya? Kenapa Pak? Jadi waktu pakai Telagami, pas yang kedua itu udah nggak gambarnya itu kita mau rubah-rubah nggak bisa bergerak. Kira-kira permasalahan apa tuh Pak? Oke. Yang pertama dicoba bagus Pak ya. Kalau yang pertama bisa, pas yang kedua udah nggak bisa. Oke. Kasih Pak. Ya, nggak bisa berubah. Selanjutnya ke presiden berikut, Ibu Rita Tandro. Ada pertanyaan Ibu? Ibu Rita. Ada pertanyaan Ibu? Saya mendownload Protagonnya, Pak. Oke, hanya itu Ibu, tidak ada pertanyaan terkait. Belum sampai saat ini, Pak. Bu. Ke dress hand yang berikut, Pak Sunardi, halo. Pak Sunardi. Halo Pak. Halo. Pertanyaan Pak. Halo. Halo, Pak Sunardi. Ya Pak, makasih Pak. Silakan. Yang saya mau tanyakan ini Pak, yang di Pentagon menarik saya lihat, alhamdulillah bagus sekali mau nyampe materinya Pak. Ini Pak,
misalkan saya mau membuat materi tentang corona. Nah, saya kan membutuhkan model masuk dalam animasi. Pertanyaan saya, apakah ada model corona itu dimasukkan dalam gitu, Pak? Sekian, Pak. Semoga bisa dipahami. Oke, makasih Pak pertanyaannya. Kita cukupkan dulu untuk sesi ini. Pertanyaan berikut saya tetap ambil dari room chat. Oke, baik Pak Aris. Untuk pertanyaan dari Pak Rahmat Sidik. Pak Aris, monitor. Dari Pak Rahmat Sidik, tadi awal sudah sempat melakukan action di Telagami dan berhasil. Ternyata dua kalinya Telagami itu gambarnya tidak bergerak. Kira-kira itu yang pertama dari Pak Rahmat Sidik. Kemudian yang dari Ibu Rita Tanro, dan saya kira ini sifatnya bukan pertanyaan, dan saya kira ini menjadi kendala beberapa teman bahwa belum bisa mendownload salah satu ataupun mungkin keseluruhan dari aplikasi yang di-share grup-grup tadi. Kemudian yang terakhir dari Pak Sunardi, ini terkait dengan Plotagon. Beliau pertanyaannya intinya apakah model corona ini bisa masuk dalam animasi di Plotagon itu. Saya kira itu Paris dari Raise Hand. Saya tambahkan satu dari room chat. Apakah boleh tidak video disisipkan tulisan, terutama yang terkait dengan dari Ibu Rinto Bauti. Silakan Paris, sempat pertanyaan. Terima kasih untuk yang terkait dengan materi ini. Ya, pertanyaan yang sebelumnya tadi, ekspresi gerakan tangan itu dulu. Jadi sebelum mudah-mudahan ini mumpung saya ingat. Jadi pertanyaannya dengan ekspresi yang kita berikan. Di sini saya mencobakan misalnya karakter atau keren saja dulu. Saya ini sambil ngomong kabar Pak, kita bisa berikan juga ekspresi dari diberikan oleh si friend ini. Contoh misalnya samping nama friend ini itu kan ada namanya ada natural itu bisa kita pilih. Itu yang ada di sini ini ada ekspresi atau gerakan mimik tubuh yang masukkan dalam karakter gitu. Misalnya tulis. Nah, ini adalah ekspresi saya. Contoh misalnya kita bisa play. Nah, dia sambil kayak cuek-cuek begitu. Dia kayak cuek gitu ya. Pret ini. Kita bisa pilih misalnya model zombie. Ini zombie itu jawabnya. Kita lihat. Oke. Pilih karakter yang lain lagi. Teman-teman tinggal pilih di sini saja karakternya, kemudian play, preview. Misalnya dia seperti itu. Oke, itu terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, pertama sekali tentang terkait ekspresinya, apakah bisa kita setting atau dia menyesuaikan mode default. Kalau mau mode default, ya mode default dari aplikasi Plotagon ini aplikasi Plotagon ya. Dia adalah netral. Ini ada netral saja ekspresinya gitu. Oke, seperti itu. Itu terkait dengan ekspresi Plotagon. Nah, yang dari siapa ya yang pertama tadi?
Pak Ramal Sidik. Saya lupa. Aduh. Ya. Bergerak, artinya yang pertama bagus, runningnya bagus. Nah, aplikasi yang namanya aplikasi itu tergantung dengan device yang kita punya dari Android kita masing-masing, kapasitasnya seperti apa, dan untuk yang yang media-media seperti ini memang membutuhkan ruang penyimpanan yang cukup untuk bisa menjalankan aplikasi ini. Jadi saran saya, pastikan ruang penyimpanannya itu cukup untuk membuka aplikasi ini dan meng-create video yang kita buat. Projectnya seperti apa, kemudian kita bisa simpan di perangkat kita. Itu satu. Solusinya, Pak Ramal Sidik bisa restart ulang dulu Android-nya, mudah-mudahan bisa terbuka. Kalau misalnya tidak bisa, uninstall saja, kemudian install ulang. Gitu. Pasti bisa. Gitu. Kemudian yang ada tadi corona gitu ya, gambar-gambar COVID yang terkait dengan pandemi itulah. Untuk 3 aplikasi ini belum disediakan, kecuali kita ambil pembelian khusus di aplikasi ini, dan itu berbayar. Gitu. Nah, saran saja videonya ini ditaktisi saja. Saya biasa melakukan seperti ini. Punya di aplikasi Plotagon misalnya, saya buat alur cerita seperti apa, kemudian saya create videonya. Nanti di videonya itu saya akan edit ulang lagi di software editing video. Contoh misalnya Filmora, KineMaster. Di situ kita bisa masukkan semua icon-icon yang kita butuhkan. Baik itu virus dan lain sebagainya, kita bisa masukkan, insert gambar, insert video, tempelkan video, PIP misalnya, picture in picture. Kita bisa aplikasi editing video gitu. Oke? Ada lagi enggak? Pak Samsir, suara nya enggak masuk. Halo? Ya, oke. Oke, kita lanjut. Masih dari chatroom, dari Ibu Dewi Musliha. Apa Plotagon dan Telagami dapat di-download di PC? Itu yang pertama. Kemudian dari Ibu Hidayawati, apa 3 aplikasi yang sudah dibahas tadi itu ada versi webnya? Kemudian yang terakhir dari Ibu Eliani Rahmasanti, apa bahasa yang digunakan bisa menggunakan bahasa Inggris? Saya kira itu Pak Aris, silakan. Ya, ini saya jawab tadi yang pertama. Jadi aplikasi ini, 3 aplikasi ini yang saya miliki sekarang ini adalah webnya hanya Plotagon. Jadi 2 aplikasi ini belum saya tidak tahu ada atau tidak untuk aplikasi Poki dan Telagami web atau desktopnya. Mudah-mudahan teman-teman ada yang miliki, yang dapatkan informasi ini bisa share juga kepada saya supaya saya belajar, karena kita semua adalah pembelajar dan siap saja, kapan saja dan dimana saja. Nah, untuk mendapatkan versi web dari Plotagon, teman-teman yang tergabung bisa, saya sudah sampaikan bahwa ini gratis, bonus untuk teman-teman yang sudah di kegiatan workshop IGLU Utara ini. Mendaftar di kegiatan workshop ini, saya akan share ya. Mudah-mudahan sampai lanjut, teman-teman bisa lanjut juga dan mendapatkan aplikasi webnya. Pada dasarnya aplikasi Android itu bisa kita buka di desktop atau komputer
tapi menggunakan aplikasi pihak ketiga. Apa ya istilahnya ini, saya lupa aja deh. Teman-teman saya itu biasa gunakan itu, Pak Aris Samsem itu biasa gunakan untuk relay ke desktop. Saya lupa, mudah-mudahan nanti saya ingat dan saya akan demokan buat tutorialnya di channel YouTube saya, Ruang Belajar Bersama. Saya kira dulu. Heliani Rahmasanti, Pak Aris. Apa bisa pakai bahasa Inggris atau tidak? Ya, terima kasih Pak Mahfud. Di room chat itu saya lihat emulatornya, saya diingatkan. Betul. Dengan aplikasi emulator ini kita aplikasi Android di desktop kita. Jadi aplikasi tambahannya emulator. Jadi kita bisa relay masuk ke dalam desktop kita untuk membuka aplikasi Android. Bukan hanya aplikasi ini saja, bisa kita relay masuk ke dalam dengan menggunakan emulator. Nah, bahasa Inggrisnya untuk defaultnya sendiri itu gitu. Jadi sebelum kita ubah voice overnya itu adalah bahasa Inggris semua di dalam. Tapi teman-teman yang bukan muridnya adalah guru bahasa Inggris, maka fitur di aplikasi ini disediakan fitur untuk voice over. Jadi minim bahasa Inggrisnya seperti saya itu agak berbahasa. Jadi saya menggunakan voice over supaya audio yang saya masukkan ke dalam via voice over. Itu saja. Oke. Mungkin karena waktu kita juga sudah menunjukkan pukul 12 lewat dan juga sudah masuk waktu salat duhur. Mungkin ini masih ada satu pertanyaan dan semoga ini juga mewakili pertanyaan yang sama. Untuk setiap aplikasi yang dibahas tadi dari 3 aplikasi, berapa durasi video maksimal yang dapat dibuat untuk masing-masing aplikasi tersebut? Sama dia. Silakan Pak Aris. Oke, saya yang paling terendahnya dulu Telagami. Di Telagami satu kali create itu karena dibatasi 30 detik, otomatis kita bisa create itu sedurasi itu 30 detik, kecuali buka gemboknya itu bisa sampai 90 detik. Nah, teman-teman yang menggunakan aplikasi yang terbatas seperti itu bisa create video, beberapa video kemudian digabung supaya mendapatkan durasi yang lebih. Nah, untuk aplikasi Voki itu dari rentang 3 detik sampai 60 detik itu Voki. Sedangkan aplikasi kan itu tergantung scan yang kita buat. Jadi ada beberapa scan, saya perlihatkan mumpung ini terbuka. Kita bisa buat scan-nya. Nah di sini ini ada ini yang saya sorot ya. Di kursor. Itu adalah scan. Alurnya seperti apa, kita bisa tambahkan scan lagi. Jadi berapapun scan yang kita masukkan, sepanjang yang saya gunakan, saya buat sampai 6 menit di aplikasi Protagon ini. Itu pun sampai dengan beberapa scan yang saya gunakan. Nah, kalau teman-teman menggunakan banyak scan, itu saya rasa cukup untuk membuat sebuah video pembelajaran. Nah, untuk scan yang teman-teman gunakan, tapi saran saya, makin banyak scan yang kita masukkan, karakter yang kita masukkan, atau voice over yang kita gunakan di dalam, proses renderingnya pasti akan semakin lama. Jadi bijak-bijak kalau sabar menunggu proses, ya silakan. Gitu. Tapi sekali lagi semakin banyak dan karakter serta voice over yang kita gunakan, intinya media yang kita gunakan banyak, render juga pasti akan semakin lama. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Aris. Sesi tanya jawab kita cukupkan.
salat duhur. Dan tentu saja mungkin Bapak dan Ibu, tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan itu kurang lebih dari teman-teman, dan saya kira itu sudah mewakili. Terima kasih banyak Pak Aris atas kebersamaannya telah memberikan materi. Dan tentu saja kami mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang sudah menjadi peserta di room meeting kita ini, sekali lagi bahwa Bapak dan Ibu yang ingin lanjut ke workshop, menyelesaikan tugas-tugas, silahkan Bapak dan Ibu untuk di grup yang sudah ada di 10 grup. Kemudian insya Allah seperti yang Paris bahwa ada bonus aplikasi untuk di webnya nanti. Sehingga Bapak dan Ibu, kami berharap sebelum keluar meninggalkan room ini, silahkan isi presensi yang ada di room chat. Nah, untuk itu sebelum saya akhiri sesi workshop kita hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada presenter Fatah. Terima kasih banyak atas ilmunya. Dan juga kepada teman-teman dari tim RBB, dari Kabupaten Luwu Utara atas kebersamaannya dalam mengawal kegiatan hingga dapat berjalan dengan pun di beberapa. Namun saya kira sebagai manusia biasa tentu kita tidak Siapa nih? Ya, udah dia mau nggak Sena. Mana ya teman? Sena ini ya. Mana itu Wira? Kata dia itu. Apa lo apa? Kali ini. Udah pergi. Saya lagi pergi. Ada bapak. Kiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.